Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Terima kasih sudah menonton channel Teknisi Wifi dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share. Apalagi yang sudah join member channel Teknisi Wifi. Nah, kalau misalkan kalian belum join channel Teknisi Wifi, tombol join atau gabung ada di bawah video ini. Itu akan membantu kita untuk terus berkarya dan juga terus melakukan upload video terbaru, apalagi untuk khusus member VIP Teknisi Wifi. Nah, di sini saya kemarin ya, tepatnya sebenarnya hampir seminggu yang lalu mungkin ya, saya beli di sebuah toko online, ada yang menjual router harga kisaran 40.000 lah kalau nggak salah ya, 40.000. Lalu ternyata ongkirnya itu gede banget, 30.000, tapi syukur alhamdulillah itu ada promo diskon, jadi hanya bayar ongkir 8.000. Total mungkin hanya kisaran 48 lah ya, berarti 48.000 atau 50.000 lah. Dapat dua dengan satu kondisi, satu router normal, ini normal ya, normal, lalu satunya lagi kondisi rusak. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya 48.000 dapat 2 unit, masih masuk lah ya harganya ya. Dan ternyata alhamdulillahnya lagi kita juga diberi bonus ya. Ini bonus rusak dan juga satu kabel LAN ya. Nah, kita alhamdulillah syukur banget ya. Terima kasih, jadi untuk tokonya terima kasih sudah memberikan bonus lah ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan rusak di deskripsi video, di deskripsi toko tersebut, produk tersebut itu menyatakan bahwa rusaknya karena kesalahan upgrade firmware atau terjadi break ya, dalam istilah kita kan break. Nah, saya berani mungkin 50.000 itu kan 48 ya, atau 50.000 harga menurut saya masih masuk jika kedua ini bisa saya perbaiki atau normal lah ya, bisa kita perbaiki. Tapi kalau misalkan ini rusak, ternyata bukan break, mungkin terjadi konslet di dalam ataupun hal-hal yang tidak mungkin kita perbaiki, itu mungkin harga 50.000 ya, anggaplah ini sampah lah ya. Berarti dapat satu unit normal harga 50.000, itu harganya belum masuk kan menurut kita ya, karena harga pasarannya ini kisaran 35.000 lah ya, sampai 40.000 paling mahalnya untuk WR740N. WR740N di sini tertulis WR740N versi 4,2. Versi 4,2 dan duanya sama ya. Untuk firmware-nya katanya ini yang satu udah jadi DDWRT. Harusnya ini normal, nggak ada masalah. Nah, yang rusak masalah break, kita akan coba dulu benar nggak tidak terjadi rusak ataupun hal-hal yang lainnya. Kita coba hidupkan power ya, kita buat 9 volt atau terserah 10 volt kayak 12 volt, nggak ada masalah. Untuk TP-Link WR740N ini saya pernah sering banget ngecek atau menggunakan adaptor 12 volt, itu normal-normal saja. Oke, kita sudah colok. Nah, ini ya sudah terjadi breaknya di sini, artinya lampu menyala, indikator menyala. Tadi kan waktu kita on, waktu pertama dihidupkan itu lampu menyala semua dan hanya ada lampu power. Kita tunggu mungkin hanya beberapa menit lah ya. Harusnya ini sudah mulai itu kalau misalkan ini router normal, tapi karena ini break artinya dia cuma satu aja. Nah, berarti ini beneran break ya, tidak mengalami rusak. Kalau break, saya USB TTL saya hilang ya, sudah lama banget nih USB programmer ya, USB programmer dan juga USB TTL itu hilang udah karena nggak dipakai-pakai, karena sekarang lagi hobi utak-atik tentang baterai. Kemarin yang kita upload tentang baterai itu ya. Jadi saya nggak memperhatikan bahwa USB programmer saya dan USB TTL juga hilang. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita akalin tanpa harus menggunakan kedua alat tersebut ya. Saya mau coba tes dengan cara tekan tombol reset ya.
mudah-mudahan ada respon. Nah, kita coba cari tempat atau tusukan lah ya, tusukan buat mencet tombol reset. Nggak ada ya. Apa ini? Coba kita. Wah, ini nih. Kita akan coba tes ini. Saya sambil megangnya susah ya. Artinya seperti ini, kita tekan ya. Ini saya tangan satu jadi agak sulit. Kita coba matikan dulu. Ini tekan tombol reset seperti ini, tekan saja, jangan dilepas. Lalu kita tekan atau hidupkan routernya lah ya. Terserah mau dengan cara menghubungkan atau menekan tombol power. Ingat tombol reset yang dilepas. Kita coba hidupkan. Mudah-mudahan masih bisa dipancing ya. Kita coba. Lihat lampu indikatornya, apa ada perubahan? Oke, ada perubahan ya. Dia sedikit merespon, baru kita lepas tombol reset. Nah, kita seperti inilah ya. Ini bukan berarti router bisa digunakan atau router bisa diakses normal seperti itu, tidak ya. Di sini artinya ini masih ada tanda-tanda kehidupan. Jadi kita bisa utak-atik di sini nanti mungkin menggunakan WinSCP. Kalau misalnya dia masih menggunakan bisa dapat IP ataupun bisa menggunakan FTP ya. FTP atau hal-hal lainnya nanti kita akan coba di ini ya, di laptop saya. Sekarang di ruang tempat solder saya nggak ada ini ya, laptop nggak ada. Artinya alhamdulillahnya ini masih bisa kita utak-atik, masih bisa dipancing tanpa harus menggunakan USB programmer. Mudahan masih bisa ya. Untuk TP-Link ya, untuk seri TP-Link kalau misalkan menggunakan FTP itu biasanya harus IP komputer diganti menjadi 192.180.66 ataupun 192.180.100. Nah, oke guys, saya sudah coba lakukan berbagai cara ya, mulai menggunakan apa ini, putih ya, putih, terus ada juga WinSCP dan juga TFTP, tapi nggak ada yang berhasil dan akhirnya saya menggunakan USB programmer ya. Nah, menggunakan programmer yang saya gunakan yaitu CH341A versi 1.44 ya. Sebenarnya bisa juga kalian pakai yang versi 1 ini ya, 1,8 seperti ini, karena IC-nya untuk WR740N ini versi lama. Tapi sayangnya, nah di sini ya ada miss-nya nih. Ini yang router bener udah saya bongkar, dan itu yang router yang rusak sudah saya perbaiki ya. Nah, yang router bener dan yang rusak ternyata itu untuk IC ya, IC roomnya ini sudah di-upgrade sama tokonya menjadi 16 MB yang tadinya cuma 4 MB. Nah, ini 16 MB. Ini sudah saya modif, yang tadinya DDWRT kan originalnya apa, saya beli menggunakan OpenWRT, DDWRT, dia menggunakan Breadweb ya, ubudnya itu Breadweb. Terus ya udah saya ganti aja menjadi OpenWRT. Nah, OpenWRT ini memorinya ya. Nah, memorinya gede banget kan, 11 MB ya. Wis, ternyata ya 740N. Jadi di upgrade sama dia dua-duanya tuh. Mungkin yang ono salah upgrade ya, sedangkan ini berhasil, mungkin kayak gitu ya. Nah, cuma sayang banget kan buat ke pelanggan, ngapain gede-gede fiturnya tuh buat rumahan dan juga voucheran ya. Jadi
yang itu, yang rusak itu, memorinya saya ambil, saya tukar dengan 4 MB. Jadi saya flash ulang, bukan ngambil dari sini. Tadi rencananya mengambil dari sini, programmernya di copy ke sana ya. Cuma ternyata ini 16 MB, jadi nggak bisa. Kalau saya copy, ya sebenarnya bagus sih Bridgeweb ya, jadi bisa utak-atik, bisa pindah DDWRT, OpenWRT dan sebagainya, bisa utak-atik. Cuman ya buat apa juga, kita jarang-jarang juga dioprek-oprek ya. Jadi mendingan saya ambil, memorinya kan lumayan ya, harga memori 16 MB kan lumayan. Jadi yang ini biarkan aja lah, memorinya masih 16 MB bawaan dari tokonya. Sedangkan yang itu sudah saya rubah menggunakan memori 4 MB. Untuk DAM-nya atau full firmware-nya saya harus cari di online. Jadi yang ukuran 4 MB sudah saya download ya. Nah ini dia DAM-nya, ini dia. Nah ini DAM yang 4 MB ya, yang 4 MB tuh, ini yang saya dapat dari online. Sedangkan ini DAM yang DDWRT yang bawaan si Bridgeweb ya. Nah ini bawaan dari toko yang isinya Bridgeweb, yang totalnya itu 16 MB. Nanti kedua file ini saya upload aja. Kalau misalkan kalian pengen butuh ya, terserah mau yang DDWRT ini Bridgeweb ya, mungkin saya ganti kali namanya ya, plus Bridgeweb gitu. DDWRT Bridgeweb web gitu ya. Nah sedangkan ini yang original TP-Link. Ini bawaan TP-Link dengan memori 4 MB. Nah, sudah saya cajal juga, bisa ya. Nanti kedua file ini saya upload. Ini ori ya, rename original, ori. Nah gitu ya, ori gitu aja ya, ori ya. Oke, ori ya, tulis ori. Nah ini yang sudah ori, saya coba ini jajal ya, dicabut ini, cabut. Nah untuk yang Bridgeweb ini agak sulit nih. Kalau yang sudah Bridgeweb, dia pengen, kalau misalnya pengen ganti ke OpenWRT ataupun DDWRT, ini jangan yang ini ya, jangan yang pilih mana ya, firmware-nya itu jangan pilih yang apa sih namanya, jangan yang factory ya, jangan yang factory, tapi kalian downloadnya yang ini, yang SCS upgrade ya. Karena saya coba yang factory dari tadi jajal itu nggak berhasil ya, jadi saya pilih yang SS upgrade baru bisa ya. Mungkin karena SS upgrade itu nggak ada ubutnya di dalamnya ya. Kalau daftaran factory itu udah ada ubutnya, jadi nggak bisa, mungkin ubutnya bentrok. Nah oke, tadi mana ya, oh ini ya, ini yang belum, ini yang original, tapi sudah saya install juga, bisa. Ini yang original juga, yang original tadi yang ini ya, firmware original ini bisa kalian OpenWRT ataupun DDWRT tinggal flash aja kayak biasa ya, kayak biasa TP-Link, karena ini original. Sedangkan yang Bridgeweb itu khusus ya, gitu. Diberi casing aja dulu ya. Intinya udah nyala, paling tinggal kita flash OpenWRT. Kalau masih TP-Link ya gampang nanti nih. Ya, salah casing. Salah casing. Casingnya ini.
nggak apa-apa lah casingnya ini. Satu 92 0.1. Oke, TP-Link ya, 192.168.0.1. Nah, ini dia ya, masuk ya. Kita coba reset aja ya. Firmware default. Nah, untuk yang menggunakan backupan kayak gini, itu kalau misalkan di openware di flashnya tadi nggak ketemu nih, kita lupa merubah MAC addressnya, ataupun kita cari-cari nggak ketemu MAC addressnya. MAC address kan namanya dump, tadi kan hanya backupan ya dari router yang bener, router yang masih oke, ke router yang error tadi, yang ini ya. Ya, walaupun saya tadi salah casing nih, salah masukin casing. Nah, itu kan berarti MAC addressnya sama tuh sama router yang masih bener ya. Jadi ya solusinya kalau misalnya kita lupa ngedit di IC programmer tadi, kan sudah terlanjur dipasang nih, kita lupa edit, ya udah ini MAC address LAN ya. Nah, MAC address LAN nih, ini MAC address LAN 8B44, itu router yang tadi yang lawas ya. Nah, sedangkan MAC address ini kan 9A ya, 795A, jadi beda ya. Jadi udah solusinya kita pakai saja OpenWRT ataupun DDWRT ya. Nih, connected ya. Oke, connected TP-Link gitu. Berarti alhamdulillah 50.000 tidak sia-sia ya. Saya dapat 2 router, dapat juga bonus hub ya. Nantilah hubnya saya perbaiki ya, walaupun tidak divideokan ya, paling itu mah kan namanya hub, dia nggak ada IC, nggak ada IC kayak tadi ya, maksudnya dioprek-oprek, paling ya pasti sudah jelas rusak antara IC power atau kapasitor atau dan lain sebagainya. Itu pun kalau saya bisa memperbaikinya ya. Oke, untuk routernya ini alhamdulillah masih bisa diselamatkan, jadi saya lumayan ya dapat 2. Terima kasih tokonya sudah memberikan bonus dan juga sudah memberikan 2 router seperti ini ya. Ya, walaupun butuh perjuangan untuk memperbaikinya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang mengalami hal serupa ya, yang memiliki 740N yang mengalami break ya. Kalian bisa menggunakan USB programmer, atau kalau misalkan masih bisa diakali dengan TFTP, silakan aja kalian coba pakai TFTP karena repot ya menggunakan USB programmer itu. Kayak gitu tadi ya, harus dilepas IC kan butuh solder uap dan sebagainya. Sementara kan nggak mungkin juga kalian namanya dadakan ya, kerjaan dadakan, mungkin hanya harus beli nih USB programmer ya, nggak mungkin juga karena harus punya solder uap, harus melepas IC tadi ya. Oke, semoga pengalaman ini atau video ini bermanfaat untuk kita semua. Ambil hikmahnya aja, bukan berarti ambil contoh saya membeli bekas yang error dan memperbaiki kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Ambil hikmahnya aja, ambilnya itu ya kita pengalaman memperbaikinya, sharing pengalaman memperbaiki router rusak gitu aja ya. Jadi kali aja ada yang mengalami yang sama, jadi video ini bermanfaat gitu. Oke, itu aja ya. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya.